Selamat malam Romo Didi, juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang hadir di tempat malam hari ini. Sebelumnya kami mau menyapa, apakah ada yang baru datang pertama kali? Boleh berdiri? Bruder? Oh ya, Bruder? Pernah datang. Siapa lagi ya? Ada bocoran namanya? Oh iya, boleh berdiri. Siapa namanya Ibu? Ibu Uci sama Ibu Enda. Selamat datang. Kami menyambut dengan sukacita. Ada bocoran namanya Bapak Kevin. Ada nggak ya? Baru? Oh boleh ya. Selamat datang Bapak Kevin. Selamat bergabung di PD Santo Mikael ya. Sebelum persekutuan doa ini dimulai, kita akan berdoa dulu kepada Santo Mikael yang ada didoakan oleh Ibu Heni. Silahkan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukumnya. Dan Engkau Panglima Bala Tentara Surga, dengan kekuatan ilahi, usirlah ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Shalom semuanya. Shalom. Sehat? Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan sudah memilih Bapak Ibu di tempat ini untuk bersukacita bersama. Mari kita tanggalkan segala beban, masalah kita, pergumulan kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Mari kita bangkit, mari kita menyanyikan Sungai Sukacitamu.
kasih Tuhan tiada terbatas. Bahkan kita tidak bisa mengukurnya. Oleh dalamnya lautan atau tingginya langit. Mari kita nyanyikan. Tiada terukur kasih Tuhan. siapkan hati kita, satukan hati kita dengan mengangkat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Segala puji syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Engkau telah memilih kami di tempat ini untuk datang memuji menyembah Engkau.
kami juga merindukan Engkau ya Tuhan. Mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang masih di dalam perjalanan. Kiranya Engkau menyertai mereka sampai di tempat ini. Begitu juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada malam ini. Kami percaya Engkau tahu apa yang mereka. Kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka yang tidak bisa datang pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati peralatan yang digunakannya. Engkau berkati player, mulmet, sound, kami yang singer maupun WL. Kiranya Engkau memberkati semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ya Bapa, seringkali kami tidak bisa mengampuni kesalahan sesama kami. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk belajar mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Ketika hatiku lagi sakit, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku lagi hakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Engkau telah membayar lunas segala dosa kami, segala sakit penyakit kami, bahkan segala kelemahan kami, kegagalan kami. Karya-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami ini adalah pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus, menyelamatkan dosa kami. Kasih yang terindah,
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Dia tak pernah berubah, kasih-Ku hanya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Dia tak pernah berubah, kasih-Mu hanya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau buka bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Engkau buka bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Syukur padamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah-Mu. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan atas keluarga utuh kami yang Kau pelihara selalu dalam hidup kami. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu Tuhan atas kesehatan yang telah Kau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama di tempat ini. Syukur padamu Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan untuk anugerah SNI yang sudah saya terima. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu dan kesempatan kami berkumpul di tempat yang baik ini. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kesesakan, duka dan pergumulan kami. Engkau selalu hadir, menghibur, mendampingi dan menyertai serta memberikan harapan. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan yang senantiasa menjawab setiap doa-doa kami. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan atas kekuatan dan kasih-Mu. Syukur padamu ya Tuhan.
Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Cuaca yang cerah sehingga kami boleh berkumpul dengan hati yang penuh kecerahan-Mu. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan atas karunia teman-teman bagi kami semua. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, segala puji syukur panjatkan kepadamu ya Tuhan. Masih banyak rasa syukur yang belum kami sampaikan kepadamu, tapi Engkau yang lebih tahu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik. Kami selalu mau ingin memuji nama-Mu ya Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Tuhan, hanya pujian ini yang akan bisa panjatkan kepadamu ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas segala pujian. Kami percaya juga Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami satu persatu di tempat ini. Kami merasakan kuasa-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau telah menjamah kami ya satu persatu. Biarlah segala pergumulan, permasalahan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Romo Didi. Kiranya Engkau mengurapi, melawat, apa yang disampaikan semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas beliau. Kiranya setiap firman yang disampaikannya membawa sukacita, damai sejahtera. Kami mau bertumbuh di dalam iman. Kami mau diubahkan melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan duduk. Kami persilahkan waktunya pada Romo. Shalom. Ibu Bapak saudara-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Berkah dalam. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan boleh hadir bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Dan kami juga menitipkan salam dan ucapan terima kasih dari umat Paroki Santa Teresia Bongsari. Karena beberapa waktu yang lalu Pak Sutio dan kawan-kawan, Bapak Ibu berkenan hadir dalam konser rohani. Ya, tanggal berapa ya? Di bulan Agustus ya, 18 Agustus 2023. Terima kasih atas kehadirannya dan juga tinggalannya gitu ya. Jadi masih berkenan membantu. Maka ini suatu kesempatan yang luar biasa bahwa kami boleh mengucapkan terima kasih secara langsung di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selanjutnya salam jumpa dengan saya Romo Eduardus Yudi Cahyono SC. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang pernah tahu kelihatannya saya pernah di Solo gitu ya. Sekian tahun yang lalu. Sekarang saya bertugas di Paroki Bongsari Semarang sejak tahun 2016 sampai sekarang belum dipindah karena masih punya utang bangunan gitu ya. Kalau belum selesai belum dipindah-pindah ya. Ya ini saya bersyukur juga lahir di Semarang dan boleh tugas di Semarang sekian waktu. Setelah menjalani pendidikan, tugas pertama saya di Rumah Retret Panti Semedi, Sangkal Butung, Klaten, dan kemudian di Purbayan, dan selanjutnya di Semarang. Di Semarang, selain sebagai pastor paroki, Bongsari juga masih sebagai ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan, baik di Keputusan Semarang maupun di Kuspuan Agung di Semarang. Baik, saya kira ini perkenalan saya, dan selanjutnya kita akan merenungkan firman Tuhan dan juga tema kita hari ini, mengampuni tanpa batas. Saya mengambil sumber dari Lukas 17, Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Lukas 17 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jika ia menyesal, ampunilah ia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia.
Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Maka pohon itu akan menurut perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak saudara yang terkasih, dari Injil tadi kita diajak untuk merenungkan salah satunya ya pengampunan tak terbatas. Semoga terbaca ya. Tema ini bagi saya menarik dan sangat relevan untuk kita semua, khususnya di zaman ini. Ya, bahwa kita tahu seringkali kita ini terjebak pada kemarahan yang berkepanjangan. Ya. Dan kalau kita lihat seringkali kemarahannya itu bermula dari hal-hal yang mungkin sepele, dan kadang-kadang orang atau saat peristiwanya itu hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Ya, maksudnya mungkin kita pernah bergurau, ya, kita bergurau tadinya gojekan, ya, entah kenapa tiba-tiba ada kata-kata yang tadinya gojekan menjadi serius, ya, dan kemudian terasa menyinggung kita, dan kemudian kita malah marahan, ya, atau di mana lagi, di keluarga kita misalnya, ya, di keluarga kita tadinya juga omong baik-baik, ya toh, entah kenapa tiba-tiba kemudian ya marah-marahan, ya, seringkali banyak terjadi, ya, atau juga ada peristiwa masa lalu yang mungkin juga masih terus kita ingat-ingat, ya. Kami ada seorang, tampaknya sekarang sudah mundur ya, di frater juga. Frater yang kecewa atau marah dengan orang tuanya terkait dengan pembinaan atau pendidikan dari orang tuanya. Ya, kira-kira orang tuanya sadar nggak kalau dia melakukan sesuatu yang melukai hati anaknya? Tidak tahu, belum tentu ya, tidak tahu, karena yang namanya orang tua, ya kalau ada anak yang dipandang tidak selaras dengan pemikirannya, ya pasti ditegur, ya, apalagi dibentak mungkin, ya toh. Kemudian mungkin apa lagi proses pendidikan orang tua kita zaman dulu? Disabet. Nah, ya, disabet, apalagi pengalaman pribadi ya Pak ya. Nah, disabet. Bapak saya itu polisi, saya juga pernah diborgol. Ada yang pernah diborgol polisi? Dulu orang kan ya. Nah, ternyata ada Romo dulu pernah diborgol polisi ya. Bapak EDW ya. Ya, karena beling gitu. Nah, ada ya. Dan yang membuat kita mungkin ya tidak habis pikir kita mungkin, tapi yang mengalami belum tentu juga ya. Begitu kecewanya, begitu marahnya sampai dia terluka dan kemudian tidak bisa mengolahnya dengan baik, dan kemudian harus mundur karena tidak seimbang ya. Pemikiran dan hatinya membuat tidak bisa jernih melihat pengalaman-pengalaman hidupnya, maka tidak terlalu efektif untuk perkembangan pribadinya, maka kemudian diminta mundur ya. Ada yang sedemikian rupa ya. Maka ini fenomena yang sangat akrab atau dekat dengan kita. Yang paling relevan lagi apa? Bahwa teman-teman karismatik ya biasanya persekutuan doa seringkali menyelenggarakan apa? Menyelenggarakan apa? Namanya apa? Apa namanya? Seminar luka batin. Ya. Dan biasanya itu banyak atau sedikit? Banyak ya. Banyak yang ikut ya. Kalau luka batin, tapi kan biar keren biasanya namanya apa? Apa itu? Oh, seminar penyembuhan luka batin. Beda dengan seminar hidup baru, beda ya? Oh, beda ya. Judulnya mengerikan itu. Penyembuhan luka batin ya. Ya, kira-kira hampir mirip ya. Apa ada yang mau pengalaman kalau dalam seminar penyembuhan luka batin itu biasanya apa aja sih? Yang diolah atau diangkat atau berusaha untuk disembuhkan. Ada yang mau berbagi? Ada yang expert, kelihatannya ada yang expert nih ya toh.
Ada yang expert jadi peserta atau pendamping? Nah, ada yang pernah mengalami sebagai peserta? Kira-kira dalam seminar penyembuhan luka batin itu apa sih yang saya alami? Lupa. Sudah lama. Tapi kira-kira berefek atau enggak, Pak? Ya, luka batinnya jangan lupa juga. Biasa ya. Berarti efektif ya, Pak ya. Oke, ya. Ini fenomena yang terjadi ya, yang terjadi dan ternyata menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka tema ini cocok ya. Selanjutnya, di tengah situasi semacam ini kita hendak disadarkan bahwa Tuhan menghendaki agar kita ini mengalami damai sejahtera. Ya, Tuhan tidak ingin kita ini mengalami situasi batin yang kacau terus-menerus. Bahkan tadi seperti peristiwa yang dialami ya, kisah nyata, luka batin yang berkepanjangan tidak bisa diolah dengan baik, membuat pertumbuhan perkembangan pribadinya tidak maksimal. Sekalipun usianya sudah dewasa, ya, frater dia katanya masuknya lewat bekerja dulu, ya. Jadi sekalipun usianya sudah banyak, namun ternyata tidak mampu juga mengolahnya dengan baik. Makanya tadi perlu hati-hati ya, bayangkan kami yang pembinaan yang 24 jam dipantau saja ya, kadang-kadang masih merucut ya, kurang bisa membantu saudara kami kalau ada yang mengalami luka batin ya. Maka orang-orang yang terlibat di seminar penyembuhan luka batin ini harus luar biasa ya. Ini ya, Tuhan Yesus menghendaki agar kita mengalami damai sejahtera dan kemudian kita diharapkan bisa mengalami kerajaan surga. Kira-kira kalau kita bicara soal kerajaan surga itu apa yang timbul dalam benak kita? Apa yang timbul? Yang timbul itu apakah kita harus mati? Hidup damai ya. Sekarang atau nanti ketika mati? Oke, saat ini dalam perjalanan hidup. Betul ya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan surga, atau kemudian kita diajak untuk merenungkan soal kerajaan surga, jangan cepat-cepat membayangkan bahwa kita harus mati ya. Tidak ya. Namun hal kerajaan surga tadi suasana damai sejahtera, suasana di mana kita mengalami sukacita ya, di mana kita mengalami hidup harmonis, dan itu dialami saat ini ya, saat ini. Maka kerajaan surga itu diwartakan oleh Tuhan supaya hidup kita atau dunia ini sungguh menjadi warna kehadiran kerajaan surga itu ya, di mana kita berjuang agar Allah sendiri meraja. Maka kerajaan surga ini bisa dipandang sangat politis dalam arti bahwa kita diundang untuk berjuang bersama ya, berjuang bersama bagaimana kerajaan surga dialami oleh banyak orang. Ya, seperti teman-teman tadi yang terlibat di seminar penyembuhan luka batin, itu juga sebuah perjuangan supaya banyak manusia mengalami kerajaan surga. Ya, atau kemudian kalau kita merasa bahwa sistem pemerintahan ya, atau situasi masyarakat tidak menggambarkan kerajaan surga, kita pun dipanggil hadir di sana. Ya, maka kita mengupayakan agar damai sukacita ini bisa dialami oleh banyak orang. Ya, ini. Jadi mengapa perlunya kita bisa mengampuni? Ya, karena ada fenomena yang terjadi di sekitar kita yang mungkin membuat kita prihatin dan sedih, dan ada undangan dari Tuhan bahwa kita diajak untuk mengalami kerajaan surga. Nah, kemudian juga ini ya, ternyata untuk bisa mewujudkan kerajaan surga tadi saya katakan perjuangan ya, perjuangan yang tidak mudah ya. Ada dikatakan bahwa kita harus mengampuni saudara kita 7 kali. Wah ya, 7 kali 7 berapa itu ya? Nah, dan yang menarik lagi kalau dari Injil yang tadi juga sama. Bayangkan kalau ada orang yang berdosa kepadamu, 1 hari berapa? 7 kali. Kira-kira jelek enggak itu orangnya? Jelek pasti orangnya ya, toh. 7 kali dalam 1 hari, ya. Kok ketoknya orang mudengan orang ini ya, toh. Ketoknya kok gablek tenang gitu ya. 7 kali satu hari loh.
itu kan kebangetan ya toh. Ya, tapi ternyata kita diundang untuk tetap mau memaafkan, mengampuni. Ya, sekalipun tadi 7 kali sehari. Itu baru hari ini. Besok kira-kira jelai lagi nggak? Jelai lagi. Besok ya podo ping pintu meneh ya. Ya seperti itu. Dan kita terus-menerus diundang untuk mau memaafkan, mengampuni ya. Dan kemudian kalau yang 70 kali, 7 kali dan sebagainya, kalau kita hitung itu gambarannya banyak ya, banyak. Tidak perlu dihitung ya, tidak perlu dihitung ya. Mau menggambarkan bahwa itu banyak sekali. Banyak sekali berarti mau menunjukkan bahwa ternyata proses memaafkan, mengampuni itu butuh waktu. Ya, karena seringkali yang terjadi secara lahiriah ya, secara lahiriah kita itu mengatakan oke, saya memaafkan, saya mengampuni, namun batinnya wawas tuh ya ini ya loh, tiada maaf bagimu ya loh. Nah, pokoknya nanti sampai bertemu di liang lahat saking gedem-gedeme itu ya toh. Padahal dia mengatakan saya memaafkan, saya mengampuni ya. Namun ternyata ada ya batinnya yang mengatakan tiada maaf bagimu, meskipun bibirnya itu mengatakan saya memaafkan ya, saya mengampuni ya. Bahkan peristiwanya ada beneran ya. Ini kisah seseorang ya sudah sepuh ya. Suatu saat tampaknya ya menurut pandangannya kok sudah semakin melemah. Maka kemudian ngundang Romo untuk minyak suci. Wah, di minyak suci didoakan ya toh. Wah, semua anaknya kumpul ya. Dan biasanya pasti membisikkan sesuatu ya, membisikkan sesuatu. Membisikkan sesuatu ya, misalnya mungkin minta maaf ya toh, karena bisik-bisik maka saya nggak dengar ya toh. Nah, minta maaf suatu dan semua sudah keliling, dan tiba-tiba ketika ada seorang anaknya yang membisikkan sesuatu ya, yang tadi ibunya tadi merem, kemudian melek melotot ya toh, yang tadinya wes menggeh-menggeh itu ya toh, nafasnya tuh jadi kok urip meneh gitu, kok urip meneh itu. Kok matanya melotot ya toh, dan kemudian yang tadinya berpikir bahwa tampaknya sudah melemah, kok malah ada sesuatu ya yang seakan-akan membangkitkan dia ya. Nah, padahal wis tiwas kumpul ya. Nah, kemudian ya masih ternyata beberapa waktu ke depan ya. Jadi ibunya tidak dipandang pada waktu itu yang sudah semakin melemah. Ternyata masih hidup lagi ya, hidup lagi 1 bulan, 2 bulan ya. Ya, saya juga nggak tahu apa yang dibisikkan ya. Tapi kira-kira apa? Kira-kira apa ya? Nah, saya juga tanya sih ya. Ya, menyebutkan nama seseorang ya, nama seseorang, dan sebenarnya memintakan maaf. Namun ternyata buat ibu ini nama ini belum bisa dimaafkan ya, belum bisa dimaafkan. Maka ketika mendengar nama itu justru malah hidup lagi ya. Nah, tapi hidupnya dalam situasi yang lemah ya, situasi yang lemah ya. Kira-kira nyaman nggak bagi ibu ini? Nggak nyaman ya, nggak nyaman, karena sekalipun ia tanpa hidup, namun apa ya, ada sesuatu yang membuat ia belum damai ya, yang belum membantu ia berpasrah dan bisa menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati ya, karena ada nama yang ternyata belum bisa dimaafkan ya. Meskipun sudah bertahun-tahun, maka undangan untuk mengampuni berkali-kali ini menjadi gambaran bahwa itu semua butuh proses ya, butuh proses. Oleh karena itu kita sadar ternyata secara manusiawi ya, kita ini seringkali tidak mampu ya, tidak mampu ya untuk tadi mengatasi kerapuan kita yang seringkali kalau bahasa saya itu memberikan vonis yang terlalu berat
untuk diri kita sendiri sebenarnya. Ya, jadi misalnya ada orang yang tadinya bergurau atau bercanda atau mengatakan sesuatu, ya toh, dan kemudian membuat kita jengkel, ya. Namun cepat-cepat kita kemudian saking marahnya tadi ya, mengumpat atau kemudian mengatakan oh titenono itu ya. Nah, titenono kamu ya, awas kamu ya. Dan ternyata vonis kita terlalu berat, titenono awasnya kamu ini kita bawa terus-menerus bahkan sampai puluhan tahun. Kita menjatuhkan vonis kebencian kita atau kemarahan kita sampai 10-20 tahun. Dan kadang-kadang itu untuk hal yang sepele. Padahal sebenarnya vonisnya cukup, kalau menurut perintah Tuhan itu vonisnya kalau kita sedang jengkel marah sama orang, apa vonisnya? Sampai matahari terbenam. Ya, sampai matahari terbenam, hendaknya kemarahanmu sudah selesai ya, sudah hilang ya. Namun ternyata kita menjatuhkan vonis terkait dengan kesalahan seorang sampai bertahun-tahun, dan vonisnya itu justru dijatuhkan untuk diri kita sendiri. Orang yang tadi kita guyonan dan tadi mengatakan sesuatu yang jengkelin, ingat gak? Enggak ingat. Dia enggak ingat. Dia ya sudah lupa. Ya, lenggang kangkung saja ketemu guyu. Ya, ketemu malah godain kita. Padahal kita jengkel, ya. Kita jengkelnya setengah mati gitu ya. Kalau dia ketemu guyu aja ya. Dan kira-kira yang rugi siapa? Sendiri. Ya. Jadi kita menjatuhkan vonis yang terlalu berat untuk diri kita sendiri terkait dengan kesalahan-kesalahan orang lain yang kita pandang bersalah atas diri kita. Ya. Jangan maka sadar akan segala kerapuan dan kelemahan kita, maka kita butuh rahmat iman, ya, rahmat iman. Jadi ini ternyata para murid ini cerdas sekali ya. Para murid membayangkan, memang merasakan tadi ketika ada 7 kali sehari orang yang jengkelin datang kepada kita, langsung para murid mesti apa bahasanya? Kudubilah gitu ya. Terus gitu, pokoknya dengan mungkin ya, mungkin bayangannya, wah kampret juga ini ya, 7 kali sehari ya, dan dia merasa tidak bisa ini ya, sarapan bisa. Maka kemudian yang diminta adalah tambahkanlah iman, ya, tambahkanlah iman. Ya, dan juga ditekankan Tuhan Yesus mengatakan bisa. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa tadi ya memindahkan gunung atau mencabut tanaman dan supaya tertanam lagi, itu bisa. Mengapa iman menjadi penting? Iman itu apa sih? Ada yang mau berpendapat? Iman itu apa iman? Keyakinan. Oke, boleh, apa lagi? Yakin terhadap sesuatu. Oke, keyakinan apa lagi? Percaya. Apa lagi? Apa? Iman ada kaitannya dengan Tuhan, pada Tuhan. Oke, apa? Ya, iman itu adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ya, kemampuan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Pasrah. Kita butuh iman. Karena dalam proses iman kita diharapkan tadi bisa menyadari, bisa merasakan, bisa mengalami bahwa Tuhan sudah mencintai kita lebih dulu. Ya, bahwa kita itu sudah dikasih Tuhan juga sangat besar. Ya, kalau kemudian ketika ada waktu hening, ya kita hadirkan tadi teman-teman yang jelek kita tadi, ya toh. Dan kemudian kita lihat hidup kita, kira-kira diriku tuh jelek enggak? Jelek, jane aku yo padha wae, ya toh. Jelek, suka menyakiti hati orang juga, ya, suka bikin jengkel orang juga, sama. Tetapi ternyata sekalipun saya ini orang yang jelek, seorang saya itu bikin mangkel orang, bahkan mungkin saya juga pernah melukai hati orang, namun ternyata Tuhan tetap mengasihi saya. Saya tidak langsung diplintes, ya. Saya tidak langsung dibinasakan. Ya, ternyata Tuhan masih
mengasihi saya. Bahkan mungkin kita punya peristiwa yang sangat fatal dalam kehidupan kita. Ya, kita mungkin punya peristiwa dalam hidup berkeluarga, dalam relasi dengan yang lain. Wah, jane ini nek wis koyo ngene iki wah wis berat. Ya. Namun ternyata kita mengalami kenyataan yang lain. Misalnya pasangan hidup saya yang ternyata ternyata mengampuni saya. Ya. Dan peristiwa saya dimaafkan, saya diampuni, itu harapannya membantu saya juga untuk bisa memaafkan, ya, bisa mengampuni yang lain. Maka iman itu penting supaya saya terbantu untuk mengalami kasih Tuhan. Bahwa saya sudah dicintai Tuhan lebih dulu. Maka kalau saya sudah dicintai, dikasihi, ya, saya pernah punya pengalaman dimaafkan, diampuni, maka saya juga mudah untuk memaafkan dan mengampuni yang lain, ya, dan saya juga bisa memahami situasi yang lain. Maka di tengah pergulatan kita atau perjuangan kita secara manusiawi tadi, ya, dengan proses terus mengampuni, memaafkan 7 kali 7 terus itu ya, memaafkan itu, jangan lupa juga mohon iman, ya, mohon rahmat Allah, karena seringkali banyak hal-hal kita tidak mampu untuk mengolahnya. Ya, nah ini maka kemudian dalam ilmu perkembangan kepribadian, ya, selain ada psikologi, ya, ilmu psikologi yang memang dipelajari di sebuah universitas yang umum, namun kemudian juga di tempat-tempat lain ada namanya psikospiritual. Ya, psikospiritual itu ya mencoba mengkombinasikan bahwa ketika kita mengalami atau mengolah diri secara kemanusiaan ini, ya, ada faktor-faktor lain yang bisa dipergunakan untuk membantu orang mengalami penyembuhan luka batin dengan proses spiritual. Ya, maka ada namanya retret, ya, retret yang artinya kita mengundurkan diri dan kemudian memandang peristiwa-peristiwa hidup kita ini dengan lebih tenang, dengan lebih jernih, ya. Dan saya kira apa ya, lagu sekarang ada di medsos ini ya, ada di IG atau di Twitter, yang seorang ibu itu ya, seorang ibu yang bernyanyi pada anaknya, ya, kalau anaknya dibentak-bentak misalnya, ya, diingatkan bahwa dunia itu mungkin akan lebih keras, ya, membentak kamu, ya. Nah, dan kalau ada apa-apa pulanglah, ya, kepada ibu, ya. Lagu-lagu yang mau mengingatkan bahwa Allah itu sedang mendidik kita, ya, dalam seluruh proses kehidupan ini, dan seringkali cara mendidiknya ini keras, ya. Jadi yang menarik adalah ketika ada orang yang memohon rahmat kesabaran. Nah, apa yang terjadi? Kalau saya itu mohon rahmat Tuhan, semoga saya itu menjadi orang yang sabar. Nah, kira-kira Tuhan gimana? Kasih, ya, kasih kehadiran orang yang delay, ya, berulang kali tadi, 7 kali seri itu, ya. Ya, nah, katanya kamu ingin sabar, ya, ya pasti yang namanya sabar itu juga agak sakit-sakitnya lah. Tiba-tiba kamu jadi sabar. Tapi ini loh, ini katanya kamu minta sabar, ya toh. Maka yang dihadapi malah orang-orang yang delay, bikin tidak sabar. Namun persis itulah di sana Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Ya, ini, ya, maka kita diajak untuk dengan tenang, ya, melihat perjalanan hidup kita, melihat cara Tuhan mendidik, menghadirkan orang-orang yang tadi mungkin melukai hati kita dan sebagainya, melihat secara jernih, ya, bahkan mungkin belajar untuk memahami mereka yang kok tadi mengatakan hal semacam itu. Mengapa? Karena tadi ketika kita memohon rahmat iman dan kita mulai memenuhi hati kita dengan pengalaman-pengalaman dikasih dan dicintai oleh Tuhan, kita kemudian bisa memahami mengapa kok orang tadi tiba-tiba mengatakan kata yang nyelekit itu, ya. Kata yang kelihatannya muncul dari suasana hatinya yang penuh kepahitan. Ya, mungkin ketika dia mengatakan kata-kata itu menjadi ekspresi ada sesuatu dalam hatinya, dalam dirinya, ya. Nah ini, maka dengan terang iman
harapannya kita bisa lebih memahami, ya, memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, memahami perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang lain, dan mungkin tadi mencerna kata-kata atau situasi pengalaman hidup yang terasa kok membuat saya jengkel atau marah. Dan ketika itu terjadi, harapannya saya bisa mengampuni, memaafkan. Nah ini juga, ya, mungkin kita sudah berusaha, juga sudah ikut retret, bahkan sudah ada yang pernah ikut seminar atau retret penyembuhan luka batin lebih dari 3 kali, ada nggak? Itu antara ketagihan sama ada yang belum selesai nggak jelas, ya toh. Ketoknya kalau nggak mutek-mutek masa lalu saya ini kok kelihatannya nggak sensasional gitu ya. Nah, maka ada yang ikut sekian kali, gitu, karena ketoknya enak itu ya, asik itu ada juga. Bahasa saya ini bahasa saya loh ya. Bahasa saya itu seringkali kita tuh masokis gitu ya, masokis dengan pengalaman terluka kita dan kemudian seakan-akan menemukan kepuasan, gitu. Jadi kita itu sukanya mutek-mutek, gitu, pengalaman luka-luka kita, ya, dan kemudian kita tuh merasakan sensasi nek jelek tadi itu ya. Jadi ada mungkin ada yang suka semacam itu ya. Nah, mengapa kita sulit minta maaf atau mengampuni ya? Yang pertama ini karena tak jarang di antara kita tidak mau mengakui kesalahan. Ya, kita tidak mau meminta maaf. Dan seringkali memang pendidikan kanak-kanak kita ini berbeda ya. Jadi misalnya apa? Kalau ada anak kecil jatuh, kita dulu kita atau orang tua kita atau mungkin bapak ibu sebagai orang tua apa? Kalau ada anak kesandung, kemudian yang disalahkan siapa? Ya, yang disalahkan lantainya, ya, yang disalahkan mejanya, ya. Kemudian ono kodok lewat apa itu ya kadang-kadang ya. Ya, seringkali itu. Ya, seringkali kita dalam pendidikan anak-anak pun semacam itu, ya. Sulit mengakui kesalahan kita karena kalau ada hal yang tadi ya membuat kita kesandung atau jatuh atau apapun dalam itu yang disalahkan orang lain atau sesuatu yang lain. Tidak menunjukkan kalau jalan hati ya, kalau jalan memperhatikan ya sekitarnya ya. Jadi seringkali ya, kita mau ngayem-ngayemi ya, mau ngayemi anak kita supaya tidak nangis berkepanjangan terus kepuk malah ini nakal ini ya. Ini ya. Nah ini ya karena parenting kita yang masa lalu mungkin kayak gitu ya, sehingga membuat kita tidak mudah mengakui kesalahan-kesalahan kita dan minta maaf ya. Kemudian faktor yang menghambat yang lain, nah ini ya, harga diri. Wah ini juga ya, gengsi loh. Ya, maksud aku sing ngaku salah. Aku sing wis cami kok. Aku bose kok, maksud bose sing minta maaf ya. Nah, jadi seringkali juga ada ini ya, gengsi. Ya, gengsi harga diri ya toh, membuat kita tidak spontan untuk bisa minta maaf. Nah, kemudian juga terkait dengan hati nurani juga sama ya. Ketika hati nurani kita tidak terlatih ya secara tajam dan peka, maka seringkali itu juga mengaburkan kita ya. Jadi menganggap semuanya baik-baik saja ya, menganggap bahwa ini tidak masalah ya. Saya misalnya apa? Kalau misalnya anak kecil ya, atau zaman dulu saya itu biasanya apa? Kalau waktu SD itu moyoi temennya dengan nama orang tua. ya dianggap tidak masalah ya, guyonan dan sebagainya. Padahal itu tidak hormat ya. Atau apalagi ya, peristiwa bullying ya juga sama ya. Kemudian mungkin ketika ada orang yang kita pandang stratanya atau situasinya lebih rendah dari kita, kemudian kita seenaknya saja ya, merasa tidak bersalah ya. Ini kan terjadi sekarang banyak yang membuat kita prihatin itu ya, ketika
nama-nama Katolik muncul ya sebagai pelaku kekerasan ya. Ya ini kan kita merasa nih kok nggak punya hati nurani ya, nendangi orang ya sampai semacam itu ya, atau melakukan pembunuhan ya, atau melakukan macam-macam hal ya yang kita pandang di luar nalar kita ya. Nah ini situasi ketika hati nurani kita memang tidak terlatih ya, tidak memiliki kepekaan dan ketajaman untuk melihat bahwa sesuatu ini kurang tepat ya. Kemudian juga orang menanggung karena permusuhan ya, kebencian, dendam ya, tadi yang sudah dikisahkan. Orang tidak mudah memaafkan ya karena dendam. Dan saya kira ini juga fenomena yang terjadi. Misalnya peperangan ya, atau misalnya gini, saya pernah misalnya peperangan, kemudian tawuran misalnya, tawuran antar pelajar. Pernah melihat mengapa kok sebuah SMA dengan SMA yang lain itu dari generasi ke generasi mesti gelut. Ya, dan kemudian menjadi tren. Ya, semua orang akan tahu, oh nek SMA NKI, kalau SMA NKI nek ketemu pasti perang. Ya, padahal itu sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, seakan-akan itu selalu diwariskan kepada adik-adik kelasnya. Padahal adik kelasnya juga nggak pernah mengalami situasi itu sebenarnya. Padahal saya kalau main baik-baik saja, tetapi karena diindoktrinasi. Ya. Atau film-film misalnya teroris juga sama ya, film-film itu menggambarkan bagaimana terjadi pertempuran terus-menerus karena sebelum mati menitipkan pesan ya kepada cucunya atau kepada anaknya untuk balas dendam ya. Atau kita juga pernah mungkin di keluarga kita dengan keluarga yang lain ya, pokoknya keluarga kita nggak pernah akur dengan dia ya, karena informasi yang terus diteruskan kepada generasi selanjutnya ya. Ini sehingga kita sulit untuk minta maaf dan mengampuni ya. Padahal gereja ya, paus sudah mengajari kita ya, terkait dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, dengan rendah hati minta maaf ya. Dan sama ya, lembaga-lembaga misalnya Serikat Yesus juga ada sebuah universitas di Amerika yang harus mengganti rugi besar ya, karena ketika membangun universitas tersebut disinyalir turut serta dalam jual beli manusia ya. Zaman dulu tuh budak ya, jadi disinyalir terlibat di sana, dan kemudian ketika minta maaf, mengakui kesalahannya, ya harus memperhatikan keturunannya ya, orang-orang yang dulu didata siapa saja yang tampaknya pernah terlibat dalam proses pembangunan ini ya, kemudian diperhatikan ya nasibnya supaya lebih baik ya. Nah ini ya, Paus juga banyak mengangkat peristiwa-peristiwa masa lalu dan minta maaf ya, bahwa gereja juga tidak luput dari kerapuan kesalahan manusiawinya ya. Nah ini tahap-tahapnya ya, semoga tidak berkepanjangan. Tahap-tahapnya yang pertama, kita perlu mengangkat realitasnya ya, mengangkat realitas bahwa saya itu terluka ya. Jadi tidak memanipulasi ya, atau tidak merasa bahwa ya peristiwa itu tidak terjadi ya, tapi memang mau menyadarinya, mengangkat peristiwa bahwa saya itu sakit hati ya. Kemudian menyembuhkan dari sikap-sikap kebencian kita. Kita melihat apakah ada kebencian-kebencian yang ada dalam diri kita, merasa-rasakan sensasi-sensasi yang timbul ketika saya menyadari peristiwa tadi ya, misalnya kebencian tadi. Jadi disadari ya, jadi bahwa saya itu mengalami kemarahan, saya itu jengkel, saya itu benci, itu diangkat dalam kesadaran. Dan kemudian mulai menyembuhkan. Karena bagaimana kita mau menyembuhkan kalau kita tidak tahu yang
dibidik. Ya, kalau kita tidak tahu apa yang kita rasakan, ya kita bagaimana kita mau menyembuhkannya, karena kita nggak tahu sasarannya. Maka tadi realitas yang membuat sakit hati itu apa, kemudian angkat juga dalam kesadaran rasa-rasa yang timbul dari peristiwa sakit hati itu, kemudian mulai pelan-pelan disembuhkan, ya, mulai dipandang dengan lebih jernih, ya. Dan selanjutnya adalah memeluknya, ya, memeluknya, berjalan bersama, ya. Harapannya peristiwa tadi terjadi rekonsiliasi batin, ya. Maka dikatakan kalau imanmu sebesar biji sesawi, ya, biji sesawi itu kecil, tetapi kalau sudah tumbuh, dia akan menjadi tumbuh-tumbuhan yang dihinggapi oleh burung-burung. Dan di sana juga akan ada banyak binatang-binatang lain yang akan, ya, masuk di tumbuhan sesawi tadi. Ya, jadi sekalipun itu bijinya kecil, namun ketika tumbuh, dia akan bisa membawa kebahagiaan atau kegembiraan untuk makhluk-makhluk yang lain. Maka kita harapannya pada tahap selanjutnya mau memeluk, ya, memeluk peristiwa itu dan berdamai dengan peristiwa itu, dan harapannya kita mengalami kegembiraan sukacita, ya. Nah, ini, ya, sekali lagi tidak lepas untuk ditambahkan iman kita, ya. Nah, saya kira ini, ya, bahwa Yesus menyatakan iman sebesar biji sesawi dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita yakin kita bisa sembuh, kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan, ya, karena kita dilandasi dengan iman, ya. Dan juga mohon supaya Tuhan juga turut bekerja. Jadi kalau kemudian kita sudah merasa nyerah, ya, kita mohon Roh Kudus, ya, yang selalu membantu kita untuk menyembuhkan, yang membantu kita untuk belajar mengampuni, memaafkan. Ya, beriman sekali lagi membantu kita untuk menyadari bahwa kita telah dikasih Tuhan lebih dulu. Ini kita bandingkan dengan tadi kisah orang yang hutangnya dihapuskan, ternyata sudah dihapuskan, pasti membawa kegembiraan, ya. Pengalaman bahagia yang dicintai, dikasih ini hendaknya menggerakkan kita untuk bersedia berbagi kasih, memaafkan, mengampuni yang bersalah kepada kita. Ya, peneguhannya, mengampuni adalah perintah Yesus kepada umatnya. Ya. Paulus menegaskan sebagai manusia baru dalam Kristus, kita diajak untuk saling mengampuni. Mengampuni membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan belas kasih, membutuhkan kemurahan, membutuhkan kesabaran. Kita semua adalah orang-orang yang sudah diampuni, ya, dengan peristiwa salib Yesus. Harga pengampunan ini tak ternilai karena kematian Yesus disalib. Ya, semoga kita semakin menyadari besarnya anugerah tersebut. Kita juga semakin dimudahkan untuk mengampuni sesama. Tuhan telah mengampuni kita sebelum kita menyebutkan rincian dosa kita. Ya. Nah, dan selanjutnya, ketika kita bisa mengampuni, memaafkan, sebenarnya yang mendapatkan efeknya tidak hanya orang yang kita ampuni, yang kita maafkan, karena mereka bisa kembali berelasi dengan kita. Namun sebenarnya yang mendapatkan manfaat besar dari kita bisa mengampuni, memaafkan adalah kita, kita ini bisa mengalami kegembiraan, ya, kita bisa mengalami kelegaan, dan kita bisa hidup lebih sehat, ya, karena ternyata menurut penelitian 30% pikiran, perasaan kita itu berpengaruh pada kesehatan. Kalau kita itu menyimpan marah, menyimpan dendam, ya, menyimpan kejengkelan, kita akan punya dampak pada organ-organ tubuh kita. Ya, maka kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita semakin bisa mengampuni, memaafkan tanpa batas. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur segala kelimpahan rahmat-Mu, kami boleh merenungkan bersama kasih-Mu yang begitu besar. Engkau pun
memandang kami adalah sosok-sosok yang rapuh juga, yang seringkali juga melukai hatimu, juga melukai hati sesama. Namun ternyata Engkau memiliki cinta yang lebih besar pada kami, dan kami Engkau maafkan, kami Engkau ampuni, dan kami boleh terus berdamai denganmu. Kami mohon rahmat Tuhan, semoga Engkau berkenan membantu kami untuk mengampuni, untuk memaafkan saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami. Semoga dengan rahmat-Mu kami bisa berdamai dan kami bisa mengalami hidup penuh sukacita. Kami bisa memuliakan nama-Mu dan kami mengalami keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pertemuan sekarang selalu dan sepanjang segala. Terima kasih Romo untuk firman-Nya. Sungguh luar biasa memberkati kita semuanya. Dan kita akan memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita siapkan hati kita sebagai doa penutup. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk malam ini, untuk firman-Mu begitu menguatkan hati kami, di mana Engkau mengajarkan pada kami untuk belajar mengampuni. Kiranya Engkau mampukan kami, tambahkan iman kami untuk bisa mengampuni sesama kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi kaum muda, terutama kaum muda Katolik. Jauhkan kaum muda dari perbuatan-perbuatan buruk dan menjadi pengganggu dalam kehidupan masyarakat. Tapi buatlah kaum muda menjadi kaum muda yang mau bekerja rajin dan belajar giat serta dapat diandalkan baik di gereja maupun di masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami melihat keprihatinan di dunia ini akan peperangan yang begitu banyak membawa korban jiwa. Kami mohon kepadamu, berilah hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara di dunia yang sedang bertikai untuk segera menyelesaikan dan berdamai, untuk tidak menambah korban yang begitu memprihatinkan. Kami mohon kepadamu, berkati para korban yang saat ini masih bergelimpangan, berkati para keluarganya. Kiranya Engkau beri belas kasihan kepada mereka untuk dapat saling menghibur, saling memaafkan agar damai di bumi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon
untuk sesama kami yang saat ini sedang menderita sakit. Berilah mereka kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar lebih berkembang berdasarkan keputusan, perjuangan, cinta kasih, dan kesetiaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang sedang memasuki tahap pesta demokrasi. Semoga kami bisa mendapatkan pimpinan negara yang bijaksana dan mampu mengayomi kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi PD Santo Mikael, ya Bapa, berkati dan mampukan kami dalam mengemban tugas pelayanan yang telah dipercayakan kepada kami masing-masing, dalam memajukan PD Santo Mikael dan dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan. Penuhilah kami dengan rasa syukur, agar dalam melayani kami penuh dengan kasih, tulus ikhlas, sukacita, dan terlebih hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga persembahkan saudara-saudara kami yang saat ini menderita, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, terpilih dan difabel. Ya Tuhan, hadirlah melalui sesama yang dekat dengan mereka dan lembaga-lembaga sosial yang ada, sehingga mereka sungguh masih bisa merasakan mau merasakan kasih-Mu dan tetap berani berharap bahwa suatu saat kehidupan yang layak akan mereka terima. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak doa yang belum tersampaikan, tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau yang akan menyempurnakannya sendiri. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang terkasih, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu. Tuhan berkati keluarga kita masing-masing, memberkati semua usaha-usaha kita, memberkati juga kehidupan kita pribadi, dan juga karya pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, ini ya sekarang ini hari ini ada hari spesial buat teman kita yang berulang tahun di bulan November. Kami mau panggil namanya Ibu Meisha. Boleh ke depan. Ibu Susan. Susan mana ya? Oh ya, ke depan. Satu lagi ya. Oh ya. Nanti aja ya. Kalian satu lagi siapa ya? Lu Romo ulang tahun loh. Ketahuan nih. Sekarang Romo kan udah lama ninggalin Solo nih. Siapa yang bisa nebak? Siapa yang bisa nebak umur Romo? Ayo. Ayo. Ya, 44. Oh. Bener, Mo? Pak. Loh, yang ngacung ini ya ulang tahun loh. Ini ngacung, itu boleh ke depan berulang tahun. Erika. Iya lah.
dia. Belum boleh. Enggak nerima kado. Nanti yang oh ya sudah. Oh. Mohon doa yang berulang ya. Erika. Siapa lagi? Kalau di catatan saya ini Ibu Mei Sian. Ya. Ibu Novita. Oh, Ibu Susan. Ibu Santi. Mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas saudara-saudara kami yang berulang tahun. Semoga Engkau lebih rahmat kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Semoga Engkau berkati seluruh langkah hidupnya, Engkau berkati keluarga. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang rukun, harmonis, dan semoga semuanya saling bisa mewujudkan kerajaan surga dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk semua orang yang telah berperan besar dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Semoga Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang sudah menjadi sahabat-sahabat yang baik, yang sudah menjadi teman seperjalanan yang luar biasa. Semoga Engkau juga selalu mengasihi mereka. Semoga Engkau selalu melindungi, menjaga saudara-saudara kami yang sudah banyak menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk langkah-langkah hidup kami selanjutnya. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah menyertai kami di langkah-langkah hidup kami sebelumnya juga masih akan terus menyertai langkah-langkah hidup kami selanjutnya. Semoga Engkau selalu menjadi penuntun langkah hidup kami dan selalu membantu kami berjalan selaras dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami persembahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, Ibu Mesiang, Ibu Novita, Ibu Susan, Ibu Santi, dan saudara-saudara kami yang lain. Semoga dalam hubungan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, Tuhan berkati yang berulang tahun dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sekarang yang ulang tahun, doa. Ini kan koordinator. Happy birthday. Saya minta Bu Messi doain Romo. Ayo Bu Messi. Happy birthday to you. Nyanyian saya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya. Wah, masih muda. Saya udah tua. Boleh salam. Ya, pengumuman terakhir. Bapak Ibu, teman-teman, selamat malam berkah dalam. Terima kasih, saya sudah didoakan, dinyanyikan lagi untuk ulang tahun saya kali ini.
terima kasih juga Romo renungan hari ini untuk pengampunan. Nanti PDMIKL juga merencanakan seminar penyembuhan luka batin bulan April. Semoga bisa terlaksana. Teman-teman banyak yang rindu untuk menyembuhkan luka batinnya. Termasuk saya. Bulan depan kita akan mengadakan adorasi di Bertiat. Oh ya, kita kali ini memang PD-nya di Orient. Kenapa? Karena di Bertiat dipakai untuk Patriot. Ada yang tanya apa PD-nya pindah di Orient. Saya bilang enggak, karena Bertiat dipakai untuk Patriot. Untuk bulan depan kita juga kembali lagi ke Bertiat. Tanggal 13 Desember adorasi akan dipimpin oleh Pak Soehartono dari Semarang. Kemudian kita yang panitia dari drama musikal Ikutlah Aku membantu Purwokerto untuk penggalangan dana. Akan disampaikan, untuk jelasnya akan disampaikan oleh Bu Endang selaku ketua panitia. Mari Bu Endang sedikit speak untuk penggalangan dana Purwokerto, biar teman-teman banyak yang terketuk. Benar ya? Benar. Hah? Ya, benar. Benar ya? Benar. Ya. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya sebetulnya bukan ketua panitianya, ketua panitianya itu Mas Adi. Saya hanya membantu saja, suruh ngoceh biar tiketnya laku katanya. Kita memang diminta dari Keuskupan Purwokerto, di mana Keuskupan Purwokerto ini akan membangun seminar di Jogja. Jadi ada 3 kota, dari Purwokerto, dari di Bogor, kemudian yang terakhir itu di Solo. Kita di Solo ini dipercaya oleh Purwokerto untuk membantu mencarikan dana. Ya, kita sudah jalan walaupun tertatih-tatih dan tersandung-sandung, tapi kita yakin karya Tuhan itu pasti ada hikmahnya dan pasti ada jalannya. Sampai hari ini tiket yang terjual sudah baru 430 sekian. Dari tadi siang kita meeting 430 sekian, seatnya tersedia 500. Jadi masih ada puluhan seat yang belum terjual, dan kami yakin dari umat Santo Mikael bisa menyisihkan dananya untuk membantu membeli tiket ataupun menyumbangkan dananya. Dan sudah ada beberapa yang saya tahu juga, luar biasa, terima kasih. Dan dana ini betul untuk Keuskupan Purwokerto, bukan untuk Mikael atau PDSB. Saya dari PDSB, jadi memang untuk Purwokerto. Mungkin ada yang ngomong, bertanya, tempatnya di mana? Tempatnya di Orient, di gedung, di hallnya. Terus ada yang tanya, kalau di Orient nanti susah parkirnya. Tidak, karena parkirnya sudah bekerja sama dengan Center Point. Jadi ada banyak tempat parkir di sana. Terus ada yang ngomong, kok malam saya nggak mau. Nggak masalah, yang penting beli dulu. Yang penting beli dulu. Nggak nonton nggak masalah, nanti diserahkan aja kepada Bu Mesya. Biar nggak luka batin, Pak. Diserahkan aja kepada panitia, karena banyak tiket yang diberikan kepada panti asuhan, pada suster, prater, gitu. Jadi jangan takut tiketnya nanti mau untuk apa, jangan takut. Pokoknya yang penting membeli atau menyumbang dulu. Dan
harapan saya malam hari ini Bapak Ibu kalau mau membeli tiket tersedia dengan Bu Ira. Bu Ira dan Pak Sudin. Oh ya, mengenai harga tiket Pak, 100.000 Pak, yang termurah. Kemudian ada 500.000, ada 1 juta dan ada 2 juta. Ya kalau yang tanya 2 juta dan 1 juta bedanya Pak, nggak ada bedanya. Bedanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan pun tidak beda karena kita sudah berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan melalui dana-dana yang akan terkumpul ini untuk kehidupan Purwokerto. Ada pertanyaan? Oh, ada makan atau tidak? Ada, Romo. Jangan takut yang 100.000 atau 2 juta pun semua ada nasi box. Ada nasi box, ada snacknya, ada minumnya. Ada lagi Romo yang beda. Mungkin ada pertanyaan yang mau membeli tiket atau mau berdonasi, silahkan menghubungi punya PD Mikael, nggak masalah, sama saja. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk drama musikal Ikutlah Aku. Kita sudah nonton di Purwokerto dan itu bagus. Baik soundnya, lightingnya, alur ceritanya semua bagus. Jadi jangan takut, kok enggak elek, enggak. Saya sudah lihat. Dan saya lihat ketika naik kereta apinya kecelakaan. Kereta api yang kecelakaan itu saya ada di dalam. Itu saya mau ke Purwokerto, mau melihat drama itu. Udah. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Pedang. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa setelah selesai kita berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Sebelumnya ada kuis. Oh iya, ada kuis. Ya, bisa. Ada 5 pertanyaan, Romo. Silakan. Gampang-gampang saja ya toh. Ya, tadi yang saya bacakan ya itu diambil dari Injil apa beberapa ayat berapa sampai berapa. Silakan maju pokoknya yang maju pokoknya yang maju. Yang maju sini. Jadi yang saya bacakan tadi dari Injil apa berapa ayat berapa. Oh, kalau cuma Injilnya aja boleh nggak? Ayo tadi apa? Ayo, terlalu gampang. Maju sini, jangan tunjuk jari, pokoknya yang lari, ya, atau yang lari ke depan. Dari Injil apa? Beberapa ayat. Injilnya Lukas, Romo. Bab 17 ayat 35 sampai berapa ya? Saya bacakan boleh kalau yang saya tulis itu, tapi yang saya bacakan. Kan 35 itu yang saya tulis. 17 bab 17. Iya, betul. Ayatnya lupa. Nah, tunggu sebentar. Kita banding lagi, ada yang tahu? Lalu Injilnya apa? Babnya berapa yang saya baca loh ya, bukan yang saya tulis tadi. Nah, hanya tinggal tambah beberapa ayat saja kok. Oke, maju sini. Oke, 2 boleh, nanti yang salah ya. Oke. Seingat saya ya, Injilnya saya bacakan tadi. Lukas, betul. 17 yuk. 3 sampai 5. Itu yang saya tulis, yang saya baca. Tambah sedikit kok, tambah sedikit. Intinya dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 7. Wih, 12. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Iya, betul. Yang lain dulu. Nah. Oh ya, oke. Langsung
Oke, sekarang mengapa orang sulit memaafkan? Maju aja, jangan tunjuk jari, maju. Mengapa orang kok sulit memaafkan? Ngarang nggak apa-apa deh, nggak sama nggak apa-apa, itu ngarang pokoknya. Maju, maju, jangan tunjuk jari, maju. Mengapa Sering para cowok itu gengs. Oke, betul ya. Ya. Lagi. Ya. Harga diri. Harga diri. Sama tuh Pak dengan gengsi ya, weh. Ya, dapat nggak? Ya, oke. Lanjut ya yang lain. Kemudian tahap-tahap memberi maaf, weh. Mengolah luka batin supaya sembuh, ya, tahap-tahapnya. Nggak harus sama, ngarang juga nggak apa-apa. Oke, maju saja, maju. Oke, apa? Kata tadi apa? Menyadari sakit hati, membenci, ya rasa-rasa, yaitu mengangkat rasa-rasa yang ada, menyembuhkan, berjalan bersama. Iya. Luar biasa. Kurang berapa? Kurang 2. Kurang 2. Ya. Ulang tahunnya Romo gitu aja. Ya. Tanggalnya ya, kalau tahun tadi sudah ngitung pasti ya loh. Nah, masa itu boleh? Oh, kalau boleh ya saya mau. Ya. Maju ya, jangan tunjuk jari. Tanggal dan bulan serta tahun kelahiran. November 1999. Ya, betul. 4 November. Ya, nanti 1 dibagi 3 ya. Oke, kurang 1 lagi ya, 1. Apa dampak atau manfaat ketika kita bisa mengampuni, memaafkan? Iya, maju, jangan dari maju. Ayo, maju. Iya. Apa dampak manfaat ketika kita bisa mengampuni, memaafkan? Damai hatinya. Kita akan damai hatinya. Oke. Good, terima kasih. Sudah? Kita mau menyanyikan lagu penutup ya. Jangan lelah. Ayo bangkit semuanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan yang
lagi, boleh ke depan. Rungkat. Rungkat entek-entekan yen nganti kelangan tresna ning Gusti sok ngakoni dosa aja gawe Gusti ngelu. Ayo, ke depan. Ayo, Ismail. Ke depan. Dari Sofia, ayo. Joget di sini. Mungkin aku terlalu sombong, terlalu iri dengki, hati akeh gawe dosa. Pancen aku iku salah, kerep gawe dosa loro mung nyawang donya. Saiki aku wis sayang, tobat sepura ning Gusti. Rungkat entek-entekan, nganti kelangan tresna ning Gusti. Berkatmu melayang rugi tenan, tangis-tangisan. Rungkat entek-entekan, nganti Gusti nang koyoranan, stop lakoni dosa ben uripmu slamet lan mulya. Mungkin aku terlalu sombong, terlalu iri dengki, nganti akeh gawe dosa. Pancen aku iku salah, kerep gawe dosa loro mung nyawang donya. Saiki aku wis sayang, tobat sepura ning Gusti. Rungkat entek-entekan, yen nganti kelangan tresna ning Gusti. Berkatmu melayang rugi tenan, tangis-tangisan. Rungkat entek-entekan, tresna ning Gusti joli koyoranan, stop lakoni dosa ben uripmu slamet lan mulya. Terima kasih, silahkan duduk. Yuk, kita foto bersama ya. Ya,